Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Tutut Dwi Armawati, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 12 11 72 52 14 427. Pada hari Rabu 12 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi metamorfosis perubahan bentuk pada hewan kelas 3 di SD Negeri 04 Bungku. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Berdiri. Ucapan dari ketua pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk kembali, Nak. Baik, sebelum kita belajar, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, terima kasih Fatur. Silakan duduk kembali. Oke, hari ini Bu Guru mau tanya dulu kabarnya semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa, hebat. Oke, semua sudah punya semangat yang luar biasa. Jadi, sebelum kita belajar, kita berdiri dulu semua ya. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Kita berdiri dalam keadaan siap. Ya. Satu nusa, satu bangsa.
Aisyah, Hadir Ibu Guru. Adrian, Hadir Ibu Guru. Aprana, Akila, Dafa, Fatur, Hadir Ibu Guru. Fatima, Hadir Ibu Guru. Hosea, Jafarudin, Hadir Ibu Guru. Keana, Naura, Hadir Ibu Guru. Indah, Hadir Ibu Guru. Duta, Hadir Ibu Guru. Zikri. Hadir Ibu Guru. Oke, semuanya sudah hadir dan siap untuk belajar ya. Ibu guru akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang kita setujui sebelum kita melakukan proses belajar. Ada yang masih ingat kesepakatan kita sebelum Saya. belajar? Ya, coba Fatur apa nak? Jangan bermain saat pelajaran. Jangan bermain saat proses belajar berlangsung. Oke? Datang tepat waktu. Siapa lagi? Iya, mengangkat tangan saat mau bertanya. Apalagi Zikri? Tidak boleh berbuat keributan pada saat proses belajar. Apalagi nak? Pada saat iya, mendengarkan penjelasan dari ibu guru pada saat ibu guru menerangkan pelajaran ya. Nah, jadi semua sudah ingat kesepakatan kelas yang kita setujui. Jadi tidak boleh ada yang keluar dari kesepakatan yang kita setujui bersama. Oke, sekarang ibu guru mau mengingatkan kembali. Kemarin kita belajar tentang siklus hidup. Ada yang masih ingat tentang siklus hidup? Angkat tangan dong. Mana kita? Iya, putaran kejadian yang berulang. Kemarin kita belajar tentang siklus hidup, yaitu putaran kejadian yang berulang yang terjadi pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Ada yang pernah lihat hewan yang hinggap di bunga? Pernah? Iya, semua pasti pernah lihat. Ada serangga kan? Ada yang pernah lihat serangga? Oke. Ibu guru mau tanya kembali. Apakah pada saat dia kecil, kemudian tumbuh menjadi hewan dewasa, apakah bentuknya tetap sama? Tidak. Iya, bentuknya tidak sama. Mereka akan mengalami perubahan. Inilah yang akan kita pelajari, yaitu metamorfosis, perubahan bentuk pada makhluk hidup, yang masih bagian dari bab 2, mengenal siklus pada makhluk hidup. Kita lihat tujuannya ya. Jadi sebelum kita belajar, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan dari pembelajaran yang ibu guru berikan. Jadi tujuan kita hari ini yaitu pertama, melalui kegiatan menyimak tayangan video dan tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi tahapan proses metamorfosis. Jadi sebelumnya ibu guru nanti akan menayangkan sebuah video. Kemudian kalian menyimak baik-baik dari video yang ibu guru tampilkan ya. Di sini kalian akan mengidentifikasi. Apa itu mengidentifikasi? Ya, mengidentifikasi itu kalian mengenal ya, mengenal dulu. Oh, ternyata hewan metamorfosis sempurna seperti ini, hewan metamorfosis tidak sempurna seperti ini. Oke? Jadi mengidentifikasi itu kalian kenali dulu hewan-hewannya serta tahapan-tahapan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nanti ibu guru akan tayangkan dari video pembelajarannya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat bagan tahapan proses metamorfosis dengan benar. Jadi nanti ibu guru akan buat kelompok. Jadi ibu guru buat kelompok 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing terdiri dari 5 orang setiap kelompok. Di sini nanti
menjadi pupa, setelah itu menjadi hewan dewasa. Tapi sebelum Ibu Guru tayangkan, kalian berdiri lagi kembali, kita menyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dengan semangat ya, kita ekspresinya. Metamorfosis, perubahan bentuk pada makhluk hidup. Nanti Ibu Guru akan tayangkan video, kalian akan menyimak baik-baik dari video yang Ibu Guru tayangkan. Oke. Assalamualaikum anak hebat. Kembali lagi dengan Cikgu Dwi. Sudah siap belajar kan? Yuk kita belajar tentang siklus hidup pada hewan. Tahukah kalian bahwa hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut siklus atau daur hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti hewan itu mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis diri pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Kalian harus tahu adalah hebat bahwa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Nah, sekarang kalian tahu tidak hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Ya, betul sekali. Misalnya ada kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Yuk kita amati bersama gambar metamorfosis pada kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu mengeluarkan telur. Kemudian telur menetas menjadi larva. Larva ini sering kita kenal dengan sebutan ulat. Ulat akan berubah menjadi pupa. Kemudian pupa akan menjadi kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki tubuh yang mirip sekali dengan induknya.
Nah, ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ada belalang dan kecoa. Inilah proses metamorfosis pada belalang. Belalang betina mengeluarkan telurnya, kemudian menetas menjadi nimfa. Nimfa ini pada awalnya belum memiliki sayap dan berganti kulit beberapa kali, sampai akhirnya nimfa berubah menjadi belalang dewasa. Nah, kalau ini adalah proses metamorfosis dari kecoa. Kecoa dewasa yang mengeluarkan telur, setelah itu telurnya menjadi anak kecoa atau sering disebut dengan nimfa. Kemudian inilah kecoa dewasa. Itulah pembahasan dari siklus hidup pada hewan. Oke, kalian sudah lihat tadi video yang Ibu Guru tampilkan? Sudah. Sudah dipahami? Sudah. Baik. Sekarang Ibu Guru mau tanya, video tentang apa yang sudah kalian lihat tadi? Metamorfosis. Iya, tentang metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Ada yang tahu? Ya, coba Adrian, berdiri Adrian, Ibu Guru mau dengar. Perubahan bentuk pada makhluk hidup. Perubahan bentuk pada makhluk hidup. Ya, coba Fatur. Apa metamorfosis, nak? Perubahan bentuk pada makhluk hidup. Iya, metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup yang terjadi semasa hidupnya. Kemudian Ibu Guru mau tanya, apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Tidak. Iya, tidak semua hewan mengalami metamorfosis ya. Jadi hanya hewan-hewan tertentu saja yang mengalami metamorfosis. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Guru akan memberikan materi tentang metamorfosis supaya lebih dipahami. Sekarang kita lihat metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup semasa hidupnya. Oke, selanjutnya kita lihat metamorfosis terbagi menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, selanjutnya metamorfosis. Metamorfosis ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terdapat 4 fase. Contohnya dia seperti apa? Hewan kupu-kupu. Dia dimulai dari apa? Dimulai dari telur, kemudian menjadi larva atau ulat, setelah itu menjadi pupa atau kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Contohnya seperti belalang, ya. Dia terdapat tiga fase, di mana dia dimulai dari telur, setelah itu menjadi telur, kemudian dia menjadi nimfa. Setelah nimfa, kemudian menjadi hewan dewasa. Jadi metamorfosis ini terbagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Siklus Hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perubahan bentuk di dalam tubuh hewan. Hewan yang berubah bentuk pada tumbuh kembangnya, itu disebut dengan metamorfosis.
jenis metamorfosis ada dua macamnya, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dimulai dari telur, maka ketupat menjadi dewasa. Sekarang Ibu Guru akan membagi kelompok. Ya, jadi Ibu Guru bagi menjadi 3 kelompok, masing-masing terdiri dari 5 orang setiap kelompoknya ya. Jadi Ibu Guru di sini kelompok 1, kemudian di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 3 ya. Nanti Ibu Guru bagikan LKPD-nya. Ya, perhatian dulu sama Ibu Guru. Tidak ada yang boleh mengerjakan. Semua perhatiannya sama Ibu Guru. Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat di lembar kerjanya, kerja kelompoknya. Di sini ada keterangannya atau tujuan pengerjaan tugas kelompoknya. Kita lihat. Yang pertama, gunting gambar-gambar hewan yang ada di lembar kerjanya. Oke. Nomor 2, amati dan tentukan jenisnya. Setelah itu tempelkan ya, tempelkan bagian-bagian dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke? Ya. Sekarang sudah boleh dikerjakan. Metamorfosis terbagi menjadi dua. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Pertama, saya akan menjelaskan
menjelaskan metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna, contohnya dimulai dari telur, larva, pupa, saya akan menjelaskan metamorfosis tidak sempurna. Pertama, contohnya dimulai dari telur, nimfa, dan sapi dewasa. Itulah hasil dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita panggil kelompok 2. Perwakilan kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kenalkan, nama saya Adrian, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tahapan metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna mengalami 4 fase perkembangan. Contohnya dimulai dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan kemudian menjadi dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami 3 fase perkembangan. Contohnya seperti capung, dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, kemudian menjadi capung dewasa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Diskusi kelompok. Jadi kita belajar tentang metamorfosis. Metamorfosis terbagi menjadi berapa, Nak? Menjadi 2. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Contohnya metamorfosis tidak sempurna kelompok 1 seperti apa? Metamorfosis tidak sempurna contohnya seperti apa, Nak? Kecoa. Oke, bagus. Sekarang contohnya metamorfosis tidak sempurna. Nyamuk. Iya. Metamorfosis sempurna. Contohnya apa tadi metamorfosis sempurna? Nyamuk. Bukan kecoa ya, nyamuk. Oke, baik. Kamu kembali lagi ke dalam ya. Oke, karena kita sudah ada di akhir pembelajaran, Ibu Guru akan menyimpulkan materi yang Ibu bawakan tadi. Jadi kita belajar tentang metamorfosis, yaitu perubahan bentuk pada makhluk hidup. Di mana metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terbagi menjadi 4 fase dan metamorfosis tidak sempurna terbagi menjadi 3 fase. Baik, selanjutnya materi yang akan kita pelajari di pelajaran berikutnya ya tentang bab 3, yaitu hidup bersama alam. Ibu Guru, tepuk pulang. Bapak Ibu, hati senang,
kita masing-masing. Doa